Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Jokowi sadis, koruptor bakal melarat lewat undang-undang perampasan aset, ditulis oleh Syardi. Bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa ngelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negeri ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap saat OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap dan sebagainya. Tapi yang kita lihat di berita kadang sangat ironis. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor itu masih bisa dada-dada melambaikan tangan sambil tersenyum. Lu kira lagi ikut kontes Miss Universe? Wajar hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis lalu. Dalam sambutannya untuk peringatan, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tidak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi. Jokowi juga memberikan apresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah ke kas negara. KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun rupiah aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa mendatang. Aset recovery dan peningkatan PNBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi, kata Jokowi. Undang-undang ini bagus karena akan merampas aset koruptor, sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas PLBI untuk menagih utang para debitor. Dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset akan disita. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan ke keluarga, anak dan cucu serta cicit. Keluarga mereka tetap kaya, enak aja. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati. Lagi pula coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang kurang darah? Tidak. Mereka bisa dada-dada dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan tegas. Semoga saja tahun depan beneran selesai, sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi, lalu buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Ini juga sejalan dengan pendapat Ahok soal hukuman apa yang lebih efektif untuk membuat koruptor jera. Dia menyebut hukuman mati bukan jaminan para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal. Ahok lebih memilih memiskinkan koruptor sebagai hukuman yang tepat. Pasalnya, dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki, para koruptor kemungkinan bisa terhindar dari hukuman berat. Belum lagi lobby-lobby yang membuat para koruptor bisa mendapat remisi atau bahkan gerasi, yang pada akhirnya benar-benar membuat mereka terbebas dari hukuman. Kalau dihukum mati, dia bisa sewa pengacara yang hebat. Terus proses hukumnya mutar-mutar. Akhirnya dia bilang kalau dia nggak korupsi, kata Ahok. Serahkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor lebih bikin takut karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi juga harus dijatuhi hukuman yang sama. Kita pengen supaya orang takut korupsi kan? Keluarganya juga harus ikut dimiskinkan. Yang ketahuan dia dapat duit dari koruptornya, kata Ahok. Kalau pemerintah berhasil merampungkan undang-undang ini, maka Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling bernyali meskipun sebelumnya sudah banyak sekali buktinya. Satgas PLBI contohnya yang menargetkan kelompok yang selama ini hidup nyaman dan tidak terusik. Dan nama-nama ini bukan orang sembarangan. Jokowi ternyata berani mengusik, bayar utang atau aset disita.
Tommy Soeharto, sudah merasakan sendiri seperti apa ketegasan Pak Jokowi. Pak Jokowi memang berbadan kurus, bukan jenderal, tapi nyali lebih sadis dari jenderal sekalipun. Tidak peduli siapa yang terlibat, kalau salah maka akan disikat. Sudah saatnya para koruptor merasakan yang namanya neraka kehidupan, yaitu jadi miskin saat bebas dari penjara. Semoga tidak ada lagi koruptor dengan senyum menjijikan, lenggak-lenggok seolah merasa bisa berpolitik lagi. Pak Jokowi memang bikin gerah banyak orang. Wajar kalau banyak demo zampah yang menuntut dia mundur. Tapi salut deh buat Pak Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50, Pak. Bisa ngomong apa gitu. Ya, Pak Tuan Budi ya. Ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, Iya. katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang? Maksudnya Yang kita perjuangkan kepada para kiai, termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Gitu loh. Debat PKS dan PDIP soal Rizik, alarm buat kita kalau PKS berkuasa. Ditulis oleh Syardi. Rapat dengar antara Komisi 3 DPR RI dengan Forum Ulama Habaib yang tergabung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah terus mendapat sorotan tajam. Kebanyakan sinis dan mengkritik. Pasalnya mereka datang untuk satu tujuan, yaitu membela Rizik. Banyak yang kritik mereka ini hanya pendukung yang berlabel ulama. Ada satu hal menarik lainnya dari momen tersebut. Terjadi perdebatan antara PDIP dan PKS. Perdebatan tersebut terkait dengan pembelaan terhadap Rizik yang jadi materi utama rapat. Perdebatan terjadi antara Wakil Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Johan Budi. Awalnya, Abu Bakar menyinggung PKS mengerti akan persoalan Rizik. Abu Bakar menyebut meski mengerti, PKS tidak memiliki suara lebih banyak. Dia lantas menyinggung PDIP yang memiliki suara lebih banyak dari PKS. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak. Suaranya berbeda, saya sampaikan saja, tapi suara kami 50, Pak. Kita bisa ngomong apa? Ya, Pak Joni Budia, kata Abu Bakar. Arteria Dahlan lalu mempertanyakan apa maksud Abu Bakar menyinggung PDIP. Sebentar ini, Pak Ketua. Kalau PKS suaranya lebih besar dari PDIP, katanya bisa buat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Maksudnya apa ini? Kata Arteria. Oh ya pasti, jadi kita bisa, balas Abu Bakar. Sampai di sini saja rasanya kalian sudah bisa menebak dan kesal dengan PKS kan? Abu Bakar kemudian menyampaikan harapan agar tuntutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditindaklanjuti. Dia berharap apa yang disampaikan Arteria soal dukungan ke Habib Rizik juga terjadi. Jadi politik ini, Pak, jangan kaget kalau seperti ini.